Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atas tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu dosen Gading Giovanni Putri MPH. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya Intan Khofah Nurul Aini, yang kedua Dina Amalia, yang ketiga Aurelia Maharani, dan yang keempat adalah Muhammad Iqbal Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri ilmu. Pengertian ilmu atau sains adalah pengetahuan tentang fakta-fakta, baik natural atau sosial yang berlaku umum dan sistematis. Kebenaran yang diungkapkan secara mendalam dengan tidak terlalu menghiraukan kegunaannya, menghasilkan pengetahuan yang disebut ilmu. Pengetahuan di dalam ilmu berusaha mengungkapkan keseluruhan aspek di dalam objeknya, sehingga tidak hanya memperhatikan kegunaannya saja. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lain adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan dari sejumlah orang yang dipadukan secara harmonik dalam satu kegunaan yang teratur. Ciri-ciri ilmu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Ilmu dapat dipergunakan untuk penelitian dan pertemuan hal-hal baru, dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Contoh A. Penggunaan metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak hanya ceramah, tetapi ada metode lain, misalnya diskusi, yang bisa digunakan di kelas dalam rangka mengaktifkan siswa. B. Media pembelajaran tidak selamanya harus elektronik, tetapi manual juga bisa digunakan selama tepat dalam penggunaannya. 2. Kebenarannya tidak mutlak. Kebenaran suatu ilmu tidak selamanya mutlak. Hal ini terjadi karena yang menyelidiki atau menemukannya adalah manusia. Kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena metode, melainkan terletak pada manusia yang kurang tepat dalam penggunaan metode tersebut. Contoh A. Pendekatan dalam pembelajaran muncul berbagai nama, misalnya pembelajaran partisipatif, kontekstual learning, dan cooperative learning. 3. Bersifat objektif. Prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau meneliti sesuatu harus berdasarkan pada metode yang bersifat ilmiah, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Contoh A. Berbagai metode pembelajaran muncul dengan diawali penggunaannya dalam pembelajaran, kemudian diteliti efektivitas dari masing-masing model tersebut, kemudian diasosialisasikan. Nomor 4. Bersifat umum. Hasil dari ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Ilmu tidak hanya dapat dipergunakan untuk wilayah tertentu, tetapi ilmu dapat dimanfaatkan secara makro, tanpa dibatasi oleh ruang. Contoh A. Penggunaan metode pembelajaran partisipatif ataupun pembelajaran kooperatif tidak hanya digunakan oleh seorang guru dalam mata pelajaran tertentu, tetapi dapat juga digunakan oleh guru lainnya dalam mata pelajaran yang berbeda. B. Penggunaan media dengan memanfaatkan potensi lokal dalam pembelajaran dapat digunakan pada tempat-tempat tertentu. Yang kedua, ilmu dalam perspektif historis. Pertama, pada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan A. Know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. B. Pengetahuan yang berdasarkan
pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. C. Kemampuan berhitung menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. E. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. 2. Zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis. 3. Zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. 4. Zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. 5. Zaman modern. Zaman modern ditandai berbagai. René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teorinya struggle of life atau perjuangan untuk hidup, J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Terakhir, nomor 6, zaman kontemporer, abad 20-an dan seterusnya. Fisikawan termasyhur abad ke-20-an adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tidak berhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Filsafat merupakan fondasi awal berdirinya ilmu pengetahuan. Karena filsafat terus berkembang sejak dulu, maka semakin banyak pula ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang. Ada banyak pembagian cabang ilmu yang dikemukakan oleh para filsuf seperti Aristoteles, Christian Wolff, dan lainnya. Tetapi pernyataan mereka dapat kita generalisasikan menjadi 3 bidang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
1. Ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas atau membicarakan masalah yang ada atau realita. 2. Epistemologi merupakan suatu cabang yang membahas tentang hakikat-hakikat pengetahuan seperti sumber pengetahuan, ciri-ciri pengetahuan, batas-batas pengetahuan, manifestasi pengetahuan, dan lainnya. 3. Aksiologi, semua hal yang berkaitan dengan moral, etika, dan estetika dalam setiap nilai ilmu pengetahuan dibahas pada cabang aksiologi. Ketiga pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan sangatkah berkaitan dengan satu yang lainnya, sama juga seperti Pancasila. Tanpa ada salah satu dari ketiga pilar-pilar tersebut, akan banyak kecacatan dalam suatu tatanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki ketiga pilar-pilar itu. Selanjutnya, pragma etika ilmu. Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini berarti ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, makanan manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Rasionalisasi ilmu pengetahuan terjadi sejak René Descartes dengan sikap skeptis metodisnya meragukan segala sesuatu kecuali dirinya yang sedang ragu-ragu. Cogito ergo sum. Sikap ini berlanjut pada masa Aufklärung, suatu era yang merupakan usaha manusia untuk mencapai pemahaman rasional tentang dirinya dan alam. Persoalannya adalah ilmu-ilmu itu berkembang dengan pesat. Apakah bebas nilai atau justru tidak bebas nilai? Bebas nilai yang dimaksudkan adalah sebagaimana Joseph Sinton Morang tahun 1996 menyatakan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa pengetahuan itu bebas nilai, yaitu ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis ilmu itu sendiri bersifat universal. Selanjutnya, bab sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan. 1. Peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian alam. 2. Tidak percaya tahayul yang kebenarannya tidak dapat menghasilkan sesuatu produk sains. 3. Teliti, tekun, dan tidak putus asa ketika melakukan penelitian. 4. Bersikap hormat terhadap penelitian lain ataupun orang lain. 5. Menghargai hasil penelitian atau penemuan orang lain. 6. Memiliki rasa ingin tahu
yang tinggi. 7. Jujur dan objektif terhadap hasil penelitian yang dilakukan. 8. Berpikir logis dan terbuka serta mau menerima kritik dan pendapat orang lain. 9. Optimis terhadap keberhasilan penelitian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada berbagai jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumi ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian yang kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa pada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebagai ilmu itu dikembangkan. Pengertian yang keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu mengandalkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik takdir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa
segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus mengikuti aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Sekian yang bisa kami sampaikan sedikit tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.